Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Sektor 7. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Sektor 7. Pada hari Rabu ini kita akan bahas alur cerita manhwa lagi ya guys. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita manhwa terbaru berjudul Kembalinya Sang Raja Neraka Chapter 1, yang pastinya tidak kalah seru dengan alur cerita manhwa lainnya guys. Manhwa Kembalinya Sang Raja Neraka ini berkisah tentang seorang Raja Neraka yang sudah pensiun dari jabatannya sebagai seorang hakim neraka dan memilih untuk melakukan reinkarnasi demi mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Akan tetapi, dia tidak dapat bereinkarnasi karena telah terjadi kekacauan di neraka, di mana sungai yang dulunya mengalirkan darah, kini hanya mengalirkan air biasa. Dan juga wajan yang seharusnya memanggang mayat hidup telah menjadi dingin. Hal tersebut dikarenakan hilangnya penerus Raja Neraka yang bernama Teolbo. Raja Neraka yang telah pensiun kini harus mencari keberadaan Teolbo, sang penerus Raja Neraka, dan mengembalikan keadaan seperti semula agar dirinya bisa segera bereinkarnasi. Bagaimanakah cara sang Raja Neraka akan menemukan Teolbo? Dan dapatkah dia segera bereinkarnasi? Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita gas masuk ke ceritanya guys. Cerita diawali dengan flashback 300 tahun yang lalu saat sang Raja Neraka belum pensiun. Terlihat ada seorang raja dari umat manusia sedang bertarung melawan segerombolan mayat hidup. Dan dia berujar, "Hei sang Raja Neraka, beraninya kau mengadili seorang raja manusia?" Sambil menghisap pipa rokoknya, sang Raja Neraka mengatakan bahwa entah anak kecil yang mencuri, biksu yang membunuh lawan, atau bahkan raja manusia yang memimpin dunia, jika mereka berdiri di hadapanku, maka mereka tak lebih hanyalah para pendosa di hadapanku. Membakar rumah orang tak bersalah saat perang, menebas anak-anak yang memberontak dan mengubur banyak orang hanya demi tahta. Apa kau masih belum sadar akan dosa-dosamu itu? Hukuman yang pantas untukmu adalah dilahap oleh semua nyawa yang kau rampas sampai mereka kenyang. Itulah flashback 300 tahun yang diceritakan oleh Noman, si pembantu Raja Neraka, kepadanya sambil berjalan menuju istana Raja Neraka. Dan Noman pun juga menyesalkan dengan keputusan Raja Neraka untuk pensiun di tengah masa kejayaannya. Pengganti Raja Neraka yang bernama Teolbo masih banyak kekurangan dan dia juga kesulitan karena banyak yang mengeluh kepadanya. Ujar Noman, mengurus para pendosa dan mengadili berbagai macam kejadian memang sangat sulit. Jadi, wajar jika dia kesulitan, balas sang Raja Neraka kepada Noman. Tanpa terasa, karena berjalan dan asik mengobrol, mereka berdua pun sudah sampai di pintu gerbang istana Raja Neraka untuk menghadiri sidang, karena sang Raja Neraka akan segera berinkarnasi. Akan tetapi, terjadi keanehan karena di pintu gerbang tidak ada penjaga. Sang Raja Neraka pun merasa ada hal aneh yang sedang terjadi, dan firasatnya terbukti benar. Karena begitu pintu gerbang dibuka, tiba-tiba terlihat sebuah hutan dengan suara burung-burung dan sungai yang mengalirkan air, bukan darah. Sebenarnya, bagaimana Teolbo mengelola tempat ini? Terlihat wajan yang panas sudah menjadi dingin dan berisi air hujan, ujar Noman. Dengan penuh emosi dan kesalnya, sang Raja Neraka pun berujar bahwa di mana Teolbo sekarang? Bagaimana dengan reinkarnasinya? Jika Teolbo tidak ada, aku tak akan bisa menjalani kehidupan kedua yang sudah lama kuinginkan jika Teolbo menghilang. Di saat yang bersamaan, Noman menyuruh sang Raja Neraka untuk menghindar karena tiba-tiba langitnya retak dan keluar cahaya kuning seperti petir mengenai tubuh sang raja. Sang Raja Neraka pun segera mengetahui bahwa sinar tersebut adalah suara Dewa Kaisar Langit yang memerintahkan sang Raja Neraka untuk mencari Teolbo. Kenapa saya yang harus mencarinya? Padahal Anda sendiri yang tidak mengawasinya dengan baik. Lagi-lagi dengan nada yang memerintah. Dan gara-gara atasan yang tidak kompeten, saya tidak jadi bereinkarnasi. Saya juga bukan lagi bawahan Anda karena saya sudah pensiun. Apa Anda sudah pikun? Enyahlah,
ujar sang Raja Neraka sambil mengeluarkan aura yang kuat hingga membuat cahaya kuning itu kembali ke dalam retakan di atas langit. Akan tetapi, sesaat sebelum retakan di atas langit tertutup, sang Raja Neraka menahannya dan berujar, "Saya akan mencari Teolbol agar saya dapat berinkarnasi. Lalu, Anda juga harus membayar perbuatan Anda kali ini." Bersamaan dengan tertutupnya retakan itu, sang Raja Neraka masuk ke dalamnya dan terjatuh di dunia manusia dengan pendaratan yang sempurna. Sesampainya di dunia manusia, sang Raja Neraka pun bingung, karena di sana kacau dan banyak mayat hidup yang seharusnya berada di neraka, ternyata ada di sana dan menyerang manusia yang ada di sana. Dalam situasi yang kacau itu, terdengar suara teriakan seorang gadis kecil yang kakinya tertangkap oleh mayat hidup. Hal itu menyadarkan sang Raja Neraka dari kebingungannya, dan dia langsung menyelamatkan gadis kecil tersebut dengan cara memukul mayat hidup dengan satu pukulan yang sangat keras, membuat mayat hidup itu langsung terpental dan langsung meninggoy di tempat. Setelah itu, di tengah-tengah gerombolan mayat hidup, Raja Neraka berkata berhenti. Para mayat hidup pun berhenti dan mendekati sang Raja Neraka. Kalian para mayat hidup yang sudah kabur dari neraka, membuat aroma darah ada di mana-mana, dan masih berani berbuat dosa lagi di depanku, ujar sang Raja Neraka dengan tatapan yang mengerikan. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Kita lanjut chapter berikutnya di hari Rabu depan ya guys. Bagaimana menurut teman-teman semua ceritanya? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat kalian tentang cerita manhwa ini, serta berikan saran alur cerita manhwa untuk konten alur cerita berikutnya. Sekian dari Mimin ya guys. Terima kasih telah menyimak videonya tanpa skip-skip, dan dukung channel Sektor 7 dengan cara tekan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Sektor 7. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.